Dalam kehidupan, setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Bagi mereka yang hidup dengan HIV, perjuangan itu seringkali lebih berat, bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga melawan rasa takut, stigma, dan kesepian. Namun, di balik semua itu, ada kekuatan yang luar biasa, harapan, dukungan, dan cinta. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah tentang semangat penerimaan dan keberanian para perempuan yang hidup dengan HIV, tentang bagaimana mereka saling menguatkan, belajar mencintai diri sendiri, dan menatap masa depan dengan senyuman. Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian berdua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kumpul semuanya untuk ngobrol santai aja ya, topik seputar gimana sih cara tetap semangat dan sehat meskipun hidup dengan HIV. Kita bahas bareng soal stres, dukungan keluarga, dan juga pencegahan penularannya ya. Iya teman-teman, gak usah tegang ya, anggap aja nih ngobrol bareng sahabat. Di sini kita sama-sama belajar dan saling menguatin ya. Oke, aku mau tanya dulu nih, waktu pertama kali tahu kalian positif HIV, apa yang kalian rasain? Kalau aku ya jujur waktu pertama kali kena HIV, tahu kena HIV itu rasanya tuh sedih banget, sama setiap malamnya itu kadang selalu nangis, terus malu sama keluarga juga, aku juga. Aku juga sempat down banget, terus aku pikir ya aku ingat anak, jadi aku nggak bisa nyerah. Iya sih, memang awalnya itu sedih banget, tapi kan seiring berjalannya waktu aku juga belajar buat menerima keadaan, terus juga mulai perbaiki pola hidup aku, terus fokus ke hal-hal kecil supaya ya aku lebih bahagia gitu loh. Wah keren banget ya, kadang stres itu nggak bisa dihindari ya, tapi yang penting kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Kalau stres datang biasanya kalian apa? Kalau aku sih suka beres-beres rumah sama masak. Jadi kalau aku sibuk, aku nggak terlalu pikirin itu, Mbak. Kalau aku lebih suka ngobrol sama teman komunitas, soalnya mereka ngerti banget, jadi rasanya lega. Aku biasanya berdoa, nggak tahu kenapa, tiap doa rasanya tenang aja, kayak lebih diterima gitu sama diri sendiri. Kalau aku sih biasanya nulis di buku harian gitu, kadang nuangin yang aku rasa pas hari lagi drop banget itu aku nulis di buku harian aku, jadi rasanya lebih lega gitu. Oh, Masya Allah, bagus banget ya. Jadi intinya itu stres itu pasti ada, tapi jangan sampai menguasain hidup kita. Pelan-pelan cari hal kecil yang bikin kita itu merasa lebih tenang. Sekarang aku bahas tentang dukungan keluarga. Siapa di sini keluarganya yang sudah tahu tentang kondisinya? Aku nggak. Awalnya aku cerita ke suami aku tentang kondisi aku, awalnya juga malu ya. Tapi dengan respon suami aku yang nggak apa-apa kita hadapin, saat itu aku nangis banget sih. Aku juga sih, Mbak. Waktu itu aku ceritakan ke ibu aku. Terus ibu malah bilang kalau ibu tuh sayang sama aku, ibu terus ngasih support sama aku ya. Jadi itu yang bikin aku kuat sampai sekarang gitu. Kalau aku itu belum berani jujur sama keluarga, takut mereka itu salah paham gitu. Tapi dengar cerita dari teman-teman di sini, aku udah mikir mungkin aku mau pelan-pelan jujur aja gitu ke keluarga. Iya, nggak apa-apa, Nay, cerita itu butuh waktu ya. Yang penting kamu terus naik dan tahu siapa yang bisa dipercaya dulu. Jadi jangan asal bicara. Aku malah nemu keluarga baru di komunitas ODHIV. Kita saling berpengalaman, kalau bisa lagi sama-sama drop pun kita saling ngertiin ini apa. Nah itu dia dukungan, udah selalu harus dari keluarga kandung, atau bisa dari teman, komunitas atau kelompok yang kayak gini. Yang penting kamu gak sendirian. Sekarang kita masuk topik terakhir ya, yaitu pencegahan penularan HIV. Menurut kalian gimana sih cara supaya HIV itu nggak menular ke orang lain? Yang paling penting itu rutin minum obatnya ya Mbak. Kalau kita rajin minum obat, tubuh kita jadi kuat dan penyakitnya bisa membaik.
Sama harus jaga hubungan yang sehat juga. Aku sama suami bersepakat buat saling pakai pengaman biar aman gitu. Aku pernah dengar ya Mbak, kalau kita tuh nggak boleh tukar alat pribadi kita sama orang lain ya. Betul banget, itu salah satu cara mencegah penularan juga. Jadi bukan lewat hubungan, tapi juga barang-barang pribadi. Bingung Mbak, kalau nanti aku mau punya anak, itu gimana? Apa bisa? Tentu banget bisa. Nah, sekarang udah ada juga pendampingan di puskesmas untuk ibu dengan HIV yang mau hamil, asal rutin periksa dan minum obat bayi bisa lahir sehat kok. Wah, itu ya Mbak, aku baru tahu. Jadi kita ini masih bisa punya anak kan? Tanpa harus takut tanpa kita itu kan? Iya betul, kalian semua tetap bisa punya anak untuk masa depan yang bahagia, keluarga dan kehidupan yang normal, asal tetap jaga kesehatan dan patuh minum obat ya. Aku jadi lebih tenang dengarnya deh. Soalnya kadang khawatir, ternyata kita masih banyak harapan. Betul banget. HIV bukan lahir dari segalanya. Justru ini mulai lebih sayang sama diri kita sendiri dan semangat menjalani hidup. Wah, ngobrolnya seru banget ya hari ini. Aku senang bisa mendengar cerita dari kalian. Sekarang coba deh masing-masing sebut satu hal yang kalian pelajari. Kalau aku sih ngerasa kayak nggak sendirian lagi. Jadi ternyata banyak juga yang ngerti dan dukung. Aku makin yakin kalau dukungan keluarga itu juga penting buat kita semua hidup. Kalau aku jadi lebih tenang setelah tahu nantinya kedepannya aku tuh bisa hidup normal lagi. Kalau aku sih belajar banyak kan Mbak, tentang HIV itu bukan berakhir bagi kita, terus juga stres itu bisa dihadapi asalkan kita lebih terbuka lagi. Aku mau lebih disiplin minum obat dan terus ikuti pertemuan kayak gini lagi. Aku juga jadi tambah semangat, kayak punya tenaga baru gitu. Luar biasa ya, senang dengarnya kalian semua itu benar-benar semangat yang luar biasa. Ingat ya teman-teman, kalian bukan manusia yang lemah, tapi itu kuat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan pernah merasa sendirian. Iya. Sama-sama. Hidup dengan HIV bukanlah akhir dari segalanya. Mereka bukan korban, tapi pejuang yang memilih untuk tetap berdiri, tersenyum, dan berjuang. Dukungan, empati, dan kasih sayang adalah obat yang tak tertulis dan resep, tapi mampu menyembuhkan luka paling dalam. Semoga dari kisah ini kita semua belajar untuk tidak menghakimi, tidak memahami, tidak menjauh, tetapi merangkul. Karena setiap kehidupan berhak untuk dicintai, dihargai, dan diberi kesempatan. Mari kita jaga kesehatan dan terus sebarkan semangat positif untuk mereka.